kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari yang kita, kami boleh ada bersama-sama saudara-saudara kami untuk memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami Tuhan tolong Tuhan, ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat segala pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, baik pemain musik, UPL, singer, multimedia, baretan, sertakan kami di dalam kasih Tuhan. Biar di dalam kami melayani, yang dilayani diberkati, yang melayani juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga undang hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati-hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang masih ada di perjalanan. Cepatkan langkah mereka agar mereka bersama-sama untuk menyembah tempatnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami arahkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat pujian. Tak pernah ku ragukan
untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita angkat pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Kita mau buka hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar agar dekat Kaulah segalanya. Haleluya Yesus, benar Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Saya kembali kepada Bapa Gembala. Mengasihiku, memuliakanmu, lapangan raja. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah ungkapan hati kami di hadapan hadirat-Mu, bahwa benar-benar Engkau adalah segalanya dalam setiap kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami ada, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena pertolongan dan perlindungan Tuhan. Bapa, terima kasih, terimalah pujian yang kami naikkan kepadamu pada saat ini Tuhan, dan kiranya di dalamnya Engkau memberkatinya. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali Engkau berbicara bagi kami semua, dan Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kebenaran firman Allah yang disampaikan benar-benar adalah isi hati Tuhan untuk disampaikan kepada kami semua pada saat ini. Segala kuasa kegelapan, roh-roh di udara yang coba-coba ingin mengganggu, menghalangi, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar roh Allah saja berkarya, hadirat Allah saja berkarya, dan kami alami dan kami rasakan kuasa Tuhan itu. Mujizat Tuhan terjadi, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita bersyukur pada saat ini karena kita tahu bahwa keberadaan kita sampai pada saat ini oleh karena pertolongan dan perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku, kita akan kembali melihat kebenaran firman Allah pada
pada kesempatan ini, dan bagian ini kita akan belajar bersama. Judul khotbah pada saat ini adalah Yesus Kristus kudus adanya. Dan kita tahu bahwa kita percaya kepada Allah kita adalah kudus, sehingga Dia pun memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, karena Dia berasal dari Allah, maka Dia pasti kudus adanya. Nah, untuk itu saudara-saudara, kita melihat bahwa ada beberapa pengakuan yang disampaikan oleh baik malaikat ataupun baik murid Yesus. Bahkan ada pengakuan dari iblis bahwa Yesus itu adalah kudus adanya. Dan kita akan melihat, membaca di dalam Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35. Di sana dikatakan demikian. Jadi ini menyatakan bahwa Yesus itu kudus sejak Dia dikandung. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi saudara-saudara, awal dari Yesus nanti akan dikandung oleh Maria sudah diberitahukan oleh malaikat bahwa yang akan engkau kandung, dikatakan sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi keberadaan Yesus yang kita tahu bahwa memang Dia adalah Allah, Dia adalah anak Allah dikatakan, dan awalnya memang sudah dalam keadaan yang kudus sebagaimana Allah yang kudus. Dan di dalam ayatnya yang ke-49, pujian atau nyanyian yang disampaikan oleh Maria, apa yang dia katakan di sana? Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Maha Kuasa. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita sudah belajar ya, kemahakuasaan Allah. Dan kemahakuasaan Allah itu Dia berikan kepada Yesus. Dan bukan hanya kepada Yesus. Kemahakuasaan itu pun diwariskan atau Dia berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan saudara-saudara, kalau kita membaca bahwa kemahakuasaan atau kekuasaan itu diberikan sebagai satu tanda buat orang yang percaya kepada Tuhan, untuk dinyatakan dengan berbagai macam hal, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati, mengusir roh-roh yang jahat, dan lain sebagainya.
itu diberikan oleh Allah kepada Yesus dan juga kepada orang yang percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Jadi ini adalah merupakan satu bekal kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bahwa Yesus adalah kudus adanya, artinya saudara-saudara tidak ada celah, tidak ada noda, tidak ada kotoran. Ya, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada di sana dikatakan, lebih baik kita lihat ya. Jadi dikatakan di sana tidak ada kecemaran ya. Nanti sebentar juga kita akan melihat. Jadi kata cemar itu artinya kotor ya. Kotor yang kemudian dilihat berarti ternoda ya. Kalau kita yang pakai misalnya baju putih itu kelihatan sekali kalau kena kotor. Ya, kalau hitam susah dilihat apakah itu kotor apa tidak ya, kena kotor. Lalu kemudian pengertian yang kedua keji, yaitu cemar. Jadi Yesus itu tidak ada kecemaran ya. Lalu kemudian pengertian yang ketiga buruk. Nah, ini saudara-saudara adalah merupakan hal yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, yang kemudian saudara-saudara menjadi teladan kita, supaya kehidupan kita pun menjadi sama seperti Yesus. Dan itu adalah bagian dari rencana Allah, di mana Allah menciptakan manusia itu kudus, tidak ada noda, tidak ada dosa. Dan setelah mereka berdosa, hilang kemuliaan itu. Dan Allah ingin mengembalikan kepada posisi awal, supaya manusia yang sudah berdosa ini kembali. Nah, datanglah Yesus, saudara-saudara, yang menjadi patron, yang menjadi contoh, yang menjadi teladan, dan semuanya itu dia tinggalkan bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga kekudusan ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sebab yang kita tinggikan, yang kita puji, yang kita percaya adalah kudus. Nah, kemudian saudara-saudara, kita akan memperhatikan bahwa orang yang menjalankan kekudusannya itu dia harus kelihatan atau ciri-cirinya ada. Ya. Dan itu pun saudara-saudara diperlihatkan oleh Yesus sendiri. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke 6 ayatnya yang ke 69. Ini adalah merupakan pengakuan dari Simon Petrus, ya. Pengakuan dari Simon Petrus, dia katakan begini: "Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Pada haleluya, saudara. Jadi Yesus ini adalah kudus. Dia menjalankan, kita sudah belajar perintah Allah, termasuk kekudusannya, dia jalankan. Karena kita tahu bahwa apa yang diperlihatkan oleh Yesus semuanya dia lihat dari Bapaknya. Ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Jadi ini adalah merupakan satu contoh yang indah, yang baik buat kehidupan orang yang percaya kepadanya, saudara-saudara. Karena ini, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, mau tidak mau kita akan mengarah ke sana. Kita akan dilatih, kita akan diajar, kita akan dituntun untuk menuju kepada kekudusan itu. Sebab kekudusan itu nanti terakhir kita melihat bahwa kalau tidak ada kekudusan, tidak bisa melihat Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita melihat bahwa apa yang menjadi contoh yang sudah diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, bahwa ketika itu murid-murid melihat secara langsung bagaimana orang yang motivasinya tidak baik, ya, 5.000 orang dikasih makan, lalu kemudian mereka Yesus pindah ke satu tempat, mereka ikut lagi, dan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa mereka mengikuti Yesus bukan karena mujizat, bukan karena kemuliaan yang Tuhan nyatakan, tetapi mereka mengikuti Yesus karena mereka makan roti lalu kemudian menjadi kenyang. Motivasinya adalah perkara materi, jasmani. Nah ini saudara-saudara, mereka lihat sendiri mujizat Tuhan lakukan di depan murid-murid. Dan segala hal yang dinyatakan oleh Yesus kepada murid-murid menunjukkan bahwa dia adalah orang yang kudus. Dan itu disampaikan oleh Rasul Petrus, Simon Petrus, bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kita harus garis bawah itu, dari Allah. Bagaimana sumber, begitu juga yang dibawanya. Kalau pohonnya baik, buahnya baik, itu akan enak. Ya. Allah adalah Allah yang kudus. Kemudian saudara-saudara dikatakan bahwa Yesus adalah kudus. Orang yang percaya kepada Tuhan juga harus kudus di hadapan Tuhan. Makanya lagi-lagi saya katakan, saudara-saudara, lakukan saja firman. Karena seringkali memang kita pada waktu kita melakukan rasanya berat, rasanya daging ini berat. Tetapi ketika kita sudah melakukan, rasanya enteng. Dan pastikan bahwa kita lakukan segala sesuatu itu bukan bersungut-sungut, ya. Kasih aja deh. Tapi di dalam hati dongkol dan lain sebagainya, jangan. Berikan karena melakukan kebenaran firman Allah, dasarnya adalah karena kebenaran firman Allah, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan hasil itu pasti kita nikmati dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Kalau kita kasih dengan dongkol, dengan bersungut-sungut, Tuhan tidak suka itu, ya. Ada haleluya saudara. Sebab ada kekuatan yang lain juga akan merampas, ya, akan mempengaruhi. Nah ini kita harus berjaga saudara, ya. Kemudian kita melihat lagi saudara-saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah ini saudara-saudara, ciri-ciri orang yang melakukan atau berada dalam kekudusan, dia katakan dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya.
Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berkenan yang dilakukan oleh Yesus. Dia melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua yang berkenan kepada Allah, semua yang baik itulah yang diperlihatkan oleh Yesus, dan tidak ada cemar tadi, tidak ada kotor. Kemudian ayat-ayatnya yang ke-46 di dalam Yohanes 8. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apakah aku mengatakan kebenaran? Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi tidak ada dosa. Segala sesuatu yang diperlihatkan oleh Yesus yang menjadi teladan atau menjadi ciri orang yang menjalankan kekudusan adalah bahwa siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada dosa yang dilakukan oleh Yesus. Dia seperti menantang orang-orang yang memprotes dia. Siapa yang berani katakan bahwa aku berdosa? Melakukan segala sesuatu yang baik lalu kemudian itu dinilai bahwa itu merupakan satu kesalahan, pelanggaran. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Berbicara lagi tentang kebenaran. Saudara-saudara, mari kita di dalam hati kita benar-benar kita tanamkan hal-hal yang rohani. Kalau berbicara tentang kebenaran, mari lakukan kebenaran itu. Amin. Ada haleluya, saudara. Sebab ada banyak orang yang dijauhkan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang juga yang mengikut Tuhan tetapi kebenaran itu mereka sangkal. Bukan hanya itu, bahkan mereka tidak mau percaya tentang kebenaran. Ngapain gitu kan? Sudah nyata-nyata Yesus itu dia menyatakan tentang kebenaran, tetapi banyak yang tidak mau percaya, saudara-saudara. Dijauhkan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita yang hadir pada saat ini. Ada haleluya. Kita berada di dalam gereja, kita berada di dalam komunitas ibadah. Percayakah engkau tentang kebenaran ini, saudara-saudara? Kalau kita percaya tentang kebenaran, kita percaya kepada Yesus, maka pasti kita akan melakukan akan kebenaran itu. Amin. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, ini yang terjadi, bahwa kita di dalam ibadah misalnya, tetapi kita tidak percaya, karena kita kan percaya dilihat dari melakukan atau tidak. Amin. Ada haleluya. Amin, saudara. Ketika engkau melakukan kebenaran itu, maka itu dinilai dan di dalamnya mempunyai satu iman yang Tuhan nilai di dalamnya, saudara-saudara. Bukankah Abraham dia dikatakan orang yang beriman? Karena apa? Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Kemudian itu dinilai di dalam perjanjian yang baru bahwa itu adalah iman. Karena di dalam perjanjian lama memang tidak ada kata iman. Tetapi di dalam perjanjian yang baru diterjemahkan bahwa tindakan percaya apa yang dilakukan oleh Abraham itu merupakan tindakan iman. Karena dia tidak tahu nanti Abraham pergi
Dia tidak tahu tempat, tetapi dia berjalan. Abraham, aku akan menjadikan engkau banyak, seperti bintang di langit keturunanmu, seperti pasir di tepi laut. Dia percaya, dia melakukan perintah Tuhan, dan itu adalah iman. Saudara-saudara, seringkali kita karena terjebak dengan keadaan melakukan firman maju mundur, iya tidak. Tapi di sini nggak ada. Amin. Ada haleluya, saudara. Kita melakukan kebenaran firman Allah, dan kita akan buktikan ketika kita melakukan kebenaran firman Allah, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Itu pasti. Tuhan kan nggak pernah berbohong. Yang hamba Tuhan sampaikan, kalau itu berdasarkan kebenaran firman Allah, lakukan saja, saudara. Ya, haleluya, saudara. Nah, kemudian saudara-saudara, kalau kita melihat lagi di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-21, dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, dia disalib, dia dianiaya, dia mengalami penderitaan, kemudian dia mati, itu bukan karena dia berdosa. Itu karena dia mau menebus kita, orang yang berdosa. Yang tadi saya katakan, kemuliaan Allah sudah tidak ada lagi, sudah hilang karena dosa itu. Hubungan antara Allah dengan manusia sudah terputus. Tetapi dengan datangnya Yesus ke dalam dunia ini, seorang yang kudus, seorang yang suci, utusan Allah, dia sepertinya dijadikan dosa karena mau menebus dosa manusia, termasuk dosa saudara dan saya. Ada haleluya, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan bahwa kalau tadi kita sudah mendengarkan, tadi saya katakan ada pengakuan dari malaikat, pengakuan dari murid Yesus, yaitu Simon Petrus, bahwa Yesus itu adalah kudus adanya. Kita melihat, saudara-saudara, bahwa iblis pun mengakui bahwa dia adalah kudus. Yesus adalah kudus. Lukas 4 ayatnya yang ke-34. Dikatakan, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, saudara-saudara, ceritanya kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-33, coba kita lihat. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, yang kita baca tadi. Di dalam ayatnya yang ke-34, bahwa ada roh jahat yang merasuk seseorang di bait Allah, dan dia tahu bahwa dia katakan, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Ini roh jahat, saudara. Ini iblis. Ini setan yang berbicara. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ada haleluya, saudara. Jadi dengan kata lain, dengan ayat ini saudara-saudara memberikan satu pengertian buat kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mengenal dia sebagai seorang yang kudus,
Yesus adalah kudus. Dia adalah dari Allah. Karena setan pun saudara-saudara kenal, mengakui akan kekudusan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengakui bahwa Dia adalah kudus? Atau kita hanya melihat bahwa Yesus itu adalah manusia biasa? Ada haleluya saudara. Tuhan baik, amin. Dia sangat peduli dengan orang yang percaya kepadanya. Kekudusan yang dimiliki oleh Yesus Dia nyatakan, bahkan diakui oleh setan. Waduh, luar biasa saudara ya. Nah saudara-saudara, kita akan melihat saudara-saudara, kita akan memperhatikan bahwa di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Nah ini biar kiranya kita orang yang percaya juga harus meneladani akan kekudusan Yesus itu. Dikatakan di dalam ayat ini, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ini ayat sebelumnya itu dikatakan orang najis, macam-macam. Atau coba kita baca dulu ayatnya yang ke-10. Ayat 9, sorry. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah dikatakan, Rasul Paulus dia katakan gini, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi sebelum mengenal Tuhan, seharusnya ya, sebelum mengenal Tuhan yang tadi itu banyak dilakukan. Tetapi setelah mengenal Tuhan, itu harus ditiadakan. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Jadi tidak usah ikut itu lagi ya. Tidak usah lagi nempel sampai sekarang. Ada haleluya saudara? Atau masih ada? Enggak lagi ya. Nah, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan. Amin. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi kekuatan kita yang sanggup menguduskan, yang sanggup menyucikan kita bukan diri kita sendiri. Sebagaimana Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita sendiri punya niat. Memang itu penting saudara-saudara. Tetapi kalau itu tidak ada peran daripada roh Allah, daripada Yesus, itu tidak akan terjadi. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, jadi diberi. Jadi ketika kita percaya, meninggalkan hal-hal yang tadi, kita memberi diri kita ini disucikan. Siapa yang menyucikan kita? Firman dan Roh Kudus, Yesus dan Roh Kudus. Ada haleluya saudara. Nah itulah sebabnya saudara-saudara, kalau misalnya kita mendengarkan firman, sudah sekian banyak kali kita mendengar, lalu kemudian saya suka bilang masih keke dengan pendirian kita, tidak lakukan. Nah coba bayangkan saudara-saudara, yang menyucikan kita itu bukan kita.
Yang menguduskan kita itu bukan kita. Yang dikatakan kamu telah dibenarkan, artinya kalau kita, yang membenarkan kita itu bukan kita sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Roh Allah kita. Berarti kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh firman, dikuasai oleh roh Allah. Kemudian kita melihat lagi saudara-saudara 2 Korintus 7 ayatnya yang pertama. Ini yang saya sudah singgung tadi tentang kecemaran ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Pencemaran jasmani dan rohani, kita jaga saudara-saudara tubuh kita ini, bait Roh Kudus yang saya sudah singgung kemarin. Memang merokok itu kan tidak dijelaskan di dalam Alkitab, tetapi itu merusak tubuh yang adalah bait Allah, yang adalah di mana roh Allah bertakhta, berdiam. Nah ini saudara-saudara dikatakan jangan sampai itu mencemari, ya, jangan sampai tubuh kita ini tercemar. Bahkan dikatakan marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani atau kotoran jasmani atau kekejian jasmani dan rohani. Kita harus jaga saudara-saudara rohani kita. Karena kalau tidak, pengajaran-pengajaran sesat itu akan gampang masuk dalam kehidupan kita. Itu bisa merusak rohani yang selama ini kita sudah dapatkan. Nah ini perlu kita jaga, ya. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Takut akan Allah itu akan menjadi, jadi kita akan mencapai kepada penyempurnaan kekudusan, karena segala sesuatu itu harus sempurna ya di dalam kehidupan orang percaya. Nah salah satunya adalah kekudusan, itu harus menjadi bagian kita. Takut akan Allah, hormat, karena kita hormat kepada Allah sehingga kita mempunyai kesanggupan untuk melakukan firman. Amin. Hormat kepada Allah kan, kalau ada tawaran-tawaran dosa maka itu dilalukan. Sebab seperti saya katakan saudara-saudara, jangan terus menerus. Kalau sudah tahu kita minta ampun hanya sekali. Saya kasih contoh kemarin kan, kalau berulang-ulang Bapak ada, tidak, padahal ada, Bapak ada, tidak, padahal ada, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sudah tahu Bapak ada, waduh, bilang tidak padahal ada, waduh ini salah, ini dosa. Minta ampun, hilangkan itu. Amin saudara. Sehingga kita akan mencapai apa yang menjadi target Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kekudusan yang sempurna. Kita mempunyai sekali lagi kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman Allah karena kita menghormati Tuhan, bukan karena kita menghormati diri kita sendiri. Ya, seringkali kan karena kita sayang diri, enak di tubuh dan lain sebagainya, walaupun melanggar lakukan saja, tapi tidak ada yang di sini. Ada haleluya saudara.
Puji Tuhan. Lalu kemudian saudara-saudara, kita lihat lagi 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-7. Allah memanggil kita itu melakukan apa? Dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jadi kan kita sudah tahu mana yang cemar, mana yang kudus, mana keinginan daging dan mana keinginan roh. Amin. Dan pada waktu Allah memanggil kita melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus, dikatakan bahwa Allah memanggil kita bukan melakukan apa yang cemar, apa yang najis, apa yang kotor, tetapi Allah melainkan apa yang kudus, apa yang suci. Itulah yang diinginkan oleh Allah untuk bisa kita lakukan. Lalu yang terakhir kita melihat saudara-saudara, yang saya sudah singgung tadi, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Kalau ada masalah, berusaha berdamai, jangan disimpan di dalam hati, karena itu akan membuat kecemaran dalam hidup kita. Kalau misalnya kami, hamba Tuhan, gembala bersalah kepada saudara, mohon dimaafkan. Kalau ada perselisihan di dalam hatimu, mungkin engkau simpen. Kita melihat di sini berusaha hidup damai dengan semua orang. Di sini tidak dibatasi, dikhususkan hanya orang percaya, semua orang. Hendaklah kita berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dengan kata lain, jangan sampai menyimpan sesuatu yang tidak baik. Sebab kalau itu yang dilakukan, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Allah jelas sekali, dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Amin. Haleluya. Dia tidak akan menerima, dia tidak akan melihat kalau orang yang datang itu penuh dengan kekotoran dosa, penuh dengan noda-noda dosa. Sedikit pun, saudara-saudara, memang sekarang kita belum mencapai kepada kesempurnaan kekudusan. Tetapi mari kita belajar. Di sini kan dikatakan berusahalah. Artinya saudara-saudara belajar. Ambil tindakan. Kalau ada sesuatu yang salah, kalau masih ada di sini, ada orang yang mungkin belum berdamai dengan kita. Mungkin juga hanya engkau yang memikirkan itu ada di dalam hatimu. Berdamai, saudara-saudara. Amin. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, itu akan membuat kehidupan kita itu susah. Ini sebenarnya berbicara tentang Esau. Ya, dia menjual hak kesulungannya dengan sepiring kacang merah. Dan ini dinilai sesuatu yang sangat merendahkan, meremehkan.
mencemarkan kepercayaan yang harusnya dia mendapatkan bagian yang istimewa sebagai anak yang sulung, tetapi dia meremehkan hak kesulungan itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan, karena kita tahu bahwa dia kisah ini kemudian dia marah sama Esau dengan Yakub, ya, dia marah, dia dendam. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara dikatakan di dalam bagian pertama, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kita tahu walaupun terakhir mereka damai, tetapi sudah terlambat untuk menerima hak kesulungan itu. Sebab hak kesulungan kemudian sudah diberikan kepada Yakub. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sekarang masih ada, berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Kalau masih ada kekurangan, ya, kalau masih ada yang bermasalah, tapi di sini nggak ada. Amin. Kok aminnya ada? Haleluya. Amin, saudara. Kalau masih ada, kita berusaha untuk hidup damai. Sebab saudara-saudara, ini kan seringkali kalau itu di dalam hati, itu hanya muncul kalau kemudian kita cerita kepada orang lain. Nah, kalau itu tidak dibereskan, itu akan membuat kita merasa disakitin, merasa kemudian akan membalas marah, benci, bahkan jangan sampai tumbuh akar pahit. Nah, ini bahaya, saudara, ya. Sebab kita mau mencari kekudusan, kita mau bertemu, mau melihat Allah kita, mau melihat Tuhan. Jadi kita mau belajar, sudah, kita semua dalam taraf belajar. Kita belajar, oh saya kepengen ingin melihat Yesus, saya kepengen melihat Allah, saya kepengen melihat Tuhan. Maka saya akan berusaha untuk mencari kekudusan. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, maka kita tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi dengan kita berusaha, maka pasti kita akan melihat Tuhan pada waktunya. Ada haleluya, saudara. Sebagaimana Yesus adalah kudus, kita sebagai orang yang percaya kepadanya, Dia inginkan supaya kita juga hidup kudus. Dan itu dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati. Di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada damai sejahtera. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan, yang membuat kecemaran. Kita berusaha, saudara-saudara, kalau itu masih melekat, kita berusaha, Tuhan tolong saya ingin meninggalkan ini, tapi rasanya kok masih susah. Berdoa kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang sangat baik. Dia inginkan supaya semua orang di dalam dunia ini tidak ada satupun yang binasa. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau masih ada celah-celah yang kita rasa ini dosa, melanggar firman, tetapi masih melekat, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong ampuni dan lepaskan, bebaskan saya ingin menjadi orang kudus sebagaimana Engkau kudus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, haleluya. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami
berdosa di hadapan-Mu. Jamahlah kami ya Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian Kudus, Kudus. Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Haleluya. Ku beri syukur dalam simbolik. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beribadah, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beribadah, Yesus namanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Ini bukan hal yang mudah. Kita masih manusia yang seringkali jatuh bangun dalam hidup, yang seringkali berbuat kesalahan. Tetapi yang Tuhan inginkan dari kita orang-orang yang percaya adalah kekudusan. Karena Dia kudus. Saudara-saudara, ada Roh Kudus, ada kebenaran firman Allah yang akan menyucikan, yang akan membawa saudara semakin hari semakin suci dan kudus di hadapannya. Hanya butuh penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, supaya benar-benar kita dipulihkan, kita dibaharui menjadi benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada salah, kalau ada dosa, hanya saudara yang tahu, antara saudara dengan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan jamah, pulihkan, baharui kita semua, sehingga kita kudus dan berkenan. Karena kekudusan adalah sifat ilahi, sifat Allah. Dan gereja Tuhan harus memiliki itu di dalam kehidupannya. Semua anak-anak Tuhan harus memiliki karakter kekudusan ini di dalam kehidupan rohani kita, supaya benar-benar kita akan sampai kepada satu gereja yang sempurna, yang akan menanti kedatangan mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Saudara, kita harus persiapkan diri kita. Kita nyanyikan itu nyanyian Tuhan selalu ampuni, dan sambung dengan kudus, kudus, kudus. Kita katakan kepada Tuhan sebagai satu hal yang benar-benar kita ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ampuni. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan
saudara yang tahu apa yang ada di dalam hidupmu. Saudara minta Tuhan jamah supaya ada pemulihan, ada pemberesan, sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan selalu ampuni. Sekali lagi. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia takkan ingat salahku. Tuhan lalu ampuni. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam situasi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beriman, Yesus namanya. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akui di hadapan Tuhan masih banyak kekurangan, kelemahan kami. Kami seringkali berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tetapi setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami melihat kembali keadaan kami. Tuhan, tolong kami. Siapa kami kalau bukan Tuhan, kalau bukan Roh-Mu yang memampukan kami, memulihkan kami, membaharui kami, sehingga kami layak dan kami menerima karakter-Mu, sifat kekudusan-Mu di dalam hidup kami. Biar itulah menjadi kehidupan kami, menjadi karakter dalam perjalanan iman kami, sehingga benar-benar Tuhan, semakin hari hidup kami semakin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari kehidupan rohani kami semakin suci dan kudus di hadapan-Mu Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau, gereja yang sempurna, gereja yang kudus, gereja yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga pengiringan kami tidak sia-sia. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, teguhkan kami dengan kebenaran-Mu. Terus bekerja setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Engkau memulihkan kami, agar benar-benar hidup kami adalah satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Karuniakan hikmat urapan-Mu di atas hidupnya. Berikan dia kesehatan, kekuatan. Jadikan dia saluran berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menerima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan nyanyian doa ya Bus, dan saya kembalikan kepada Bapak. Kiranya
Bapak terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat berkat Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Engkau juga pasti memberkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan lagi buat semua aktivitas kami. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, melindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dalam segala perjalanan hidup kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, yang Engkau izinkan, segala sesuatu yang baik, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga pada saat ini buat keluarga, buat jemaat, buat saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan, pemulihan menjadi bagian mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kita berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Tolonglah bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan dari keterpurukan yang terjadi, yang diakibatkan oleh COVID-19. Tuhan, Engkau angkat COVID ini, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berikan keamanan, Engkau berikan kedamaian, Engkau pulihkan bangsa kami ini, dan bahkan keselamatan menjadi bagian bangsa ini. Pemerintah yang ada, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman percaya kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan perucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.